Pasti kalian sering mendengar istilah geografi seperti desa atau pedesaan, kota, perkotaan, dan metropolitan. Memangnya apa bedanya? Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit membahas mengenai pengertian dari istilah-istilah geografi tersebut. Jadi langsung saja, berikut videonya. Sebelum kita jauh membahasnya, pertama-tama perlu kita pahami dahulu istilah geografi dalam aspek administratif dan aspek fungsional. Karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. Pada aspek administratif, dipengaruhi oleh daerah yang sudah ditetapkan oleh sistem politik, sehingga memiliki ciri yaitu batas wilayah yang jelas. Kalau di Indonesia, administrasi dibedakan menjadi provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Sedangkan pada aspek fungsional, terdapat istilah pedesaan, kota atau perkotaan, dan metropolitan. Untuk video pembahasan mengenai wilayah administratif, akan kita bahas di video lainnya. Untuk saat ini, kita akan berfokus untuk memahami istilah secara aspek fungsional. Mengapa kita membahas aspek fungsional terlebih dahulu? Ini karena penetapan wilayah administratif biasanya didasarkan oleh aspek fungsional, sehingga pemahaman mengenai aspek fungsional lebih penting dan mendasar untuk difahami terlebih dahulu. Kawasan pedesaan atau dalam istilah lainnya disebut rural adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, serta pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Biasanya, kawasan pedesaan akan berstatus sebagai desa di istilah administratif. Perkotaan atau kota fungsional berbeda dengan istilah kota dalam administratif. Perkotaan atau kota fungsional atau dalam istilah lainnya disebut urban, adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan perekonomian. Sedangkan kota dalam istilah administratif atau bisa disebut sebagai city adalah tempat setingkat kabupaten yang memiliki otonomi daerah atau bisa juga disebut sebagai kota otonom. Biasanya, perkotaan di lingkup terkecil akan berstatus sebagai kelurahan di istilah administratif. Oleh sebab inilah, biasanya setiap kota dalam istilah administratif tidak memiliki desa, namun semua berstatus sebagai kelurahan. Lalu, pertanyaannya adalah, apakah perkotaan atau kota fungsional harus berada atau berstatus sebagai kota otonom di istilah geografis? Jawabannya tidak. Kita ambil contoh Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Kota Semarang jelas sebagian besar kawasannya berupa perkotaan. Sedangkan di Kabupaten Semarang, selain terdapat desa atau perdesaan, juga terdapat perkotaan. Misalnya, Kota Ungaran dan Kota Ambarawa, di mana kedua kota ini merupakan kota fungsional yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Semarang. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kota otonom biasanya terdiri dari kawasan perkotaan, sedangkan perkotaan belum tentu berstatus administratif sebagai kota. Istilah perkotaan atau urban tidak sama dengan kota atau city. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti
dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan secara fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1 juta jiwa. Jadi, buat teman-teman jangan salah mengenai pengertian metropolitan ya. Karena istilah metropolitan masuk pada aspek fungsional, sehingga tidak terbatas oleh batasan wilayah administratif. Metropolitan lebih menekankan pada aspek fungsi ekonomi, di mana terdapat satu kota sebagai pusat dan terhubung baik secara fisik dan sosial dengan perkotaan lainnya yang mendukung pusat perkotaan. Misalnya, Metropolitan Kedung Sepur, di mana kota Semarang menjadi pusat dengan perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, dan Purwodadi sebagai pendukung. Contoh lain yang lebih populer tentunya adalah Jabodetabek yang sekarang sudah berkembang menjadi Jabodetabek Jur. Pada saat ini Bappenas telah merilis 10 wilayah metropolitan untuk strategi pembangunan perkotaan Indonesia ke depan yang akan menitikberatkan pada aglomerasi perkotaan atau wilayah metropolitan sebagai alat pertumbuhan perekonomian. Selain kedua wilayah di atas, wilayah metropolitan lainnya sebagai pusat pertumbuhan yaitu Mepidangro, yaitu Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo, Patung Raya Agung, yaitu Palembang, Betung, Indralaya, dan Kayu Agung. Kemudian ada Cekungan Bandung, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Cimahi. Lalu ada Gerbang Kertosusilo, yaitu Kabupaten Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Ada Sarbagita, yaitu Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Ada Banjarbakula, yaitu Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut. Maminasata, yaitu Makassar, Maros, Sungguh Minasa, dan Takalar. Serta yang terakhir adalah Bimindo, yaitu Bitung, Minahasa, dan Manado. Selain 10 kawasan metropolitan di atas, sebenarnya masih ada lagi wilayah metropolitan di Indonesia. Namun, belum masuk dalam rancangan pembangunan nasional. Wilayah yang memenuhi syarat untuk disebut sebagai metropolitan harus memenuhi kriteria memiliki 1 juta penduduk dalam wilayah perkotaan atau aglomerasinya. Ingat ya, perkotaan. Jadi, tidak terbatas oleh batas administratif. Kemudian, kriteria lainnya adalah biasanya terhubung dalam sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Contoh wilayah yang memenuhi kriteria tersebut seperti Solo Raya yang mencangkup eks-Karesidenan Solo dan Kartamantul atau Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Sehabis ini pasti ada yang bilang, Solo Jogja kan penduduknya nggak sampai 1 juta men. Dalam klasifikasi kota disebut metropolitan kan kalau lebih dari 1 juta. Ya, pasti banyak yang bilang begitu. Contohnya Mimin sering baca di komentar yang berada di konten Semarang versus Solo. Padahal jelas ya, 1 juta yang dimaksud itu wilayah perkotaannya, bukan kota dalam batas administrasi. Mau bukti? Ada buktinya. Coba lihat 10 metropolitan yang dirilis Bappenas. Bimindo, itu pusat perekonomiannya berada di kota Manado, yang jumlah penduduknya hanya 478.192 penduduk. Lalu ada Banjarbakula, di mana kota Banjarmasin yang sebagai pusat hanya berpenduduk 675.915 jiwa. Dan terakhir, ada Sarbagita, yang berpusat di kota Denpasar dengan jumlah penduduk sebanyak 660.984 jiwa. Ketiga kota tersebut disebut sebagai wilayah metropolitan karena wilayah aglomerasinya memenuhi kriteria-kriteria yang dibutuhkan. Jadi, terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini.
Kalau ada salah dan ucapan yang kurang berkenan admin, mohon maaf. Selanjutnya, kita diskusi di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.